Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvika Julia Savana, NPM 2014051061 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuatan larutan dari bahan padat. Larutan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, reaksi kimia berlangsung di dalam larutan air, termasuk bagaimana makhluk hidup menyerap mineral, vitamin, dan makanan dalam bentuk larutan. Titik larutan biasanya terdiri atas dua zat atau lebih yang bercampur dan bersifat homogen. Larutan merupakan campuran homogen karena umumnya memiliki ukuran partikel yang begitu kecil sehingga memiliki komposisi yang begitu seragam dan sulit untuk dibedakan antar komponennya. Larutan terdiri atas dua komponen. Komponen-komponen tersebut yaitu pelarut dan zat terlarut. Zat pelarut adalah zat yang memiliki jumlah terbanyak, sedangkan zat terlarut memiliki jumlah yang lebih sedikit. Tujuan praktikum ini adalah agar mahasiswa mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan padat dan mampu membuat larutan. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktikum ini adalah: yang pertama, gelas. Yang kedua, sendok. Yang ketiga, garam. Yang keempat, gula. Dan yang terakhir, air. Prosedur praktikum. Pertama, kita harus menghitung massa zat terlarut menggunakan rumus massa sama dengan molaritas dikali massa molekul relatif dikali volume larutan dibagi 1000. Sedangkan untuk rumus presentase yaitu persen B per B sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100. Setelah perhitungan, pada larutan dengan konsentrasi 3 molar dengan volume 300 ml dibutuhkan massa sebanyak 52,65 gram. Untuk larutan dengan konsentrasi 15% dengan volume 100 ml dibutuhkan massa 15 gram. Untuk larutan dengan konsentrasi 0,5 molar dengan volume 150 ml dibutuhkan massa 34 gram gula. Selanjutnya, pada gelas pertama diisi garam dengan massa sebanyak 52,65 gram. Pada gelas kedua, masukkan garam dengan massa sebanyak 15 gram. Pada gelas ketiga, masukkan gula sebanyak massa 34 gram. Selanjutnya, masukkan air ke dalam gelas. Gelas pertama membutuhkan air sebanyak 300 ml. Gelas kedua membutuhkan air sebanyak 100 ml. Dan gelas ketiga membutuhkan air sebanyak 150 ml. Selanjutnya, aduk larutan hingga tidak ada zat terlarut yang mengendap. Pastikan semua larutannya menjadi homogen dan tercampur rata, dan perhitungannya dilakukan dari hasil-hasil yang sudah kita lakukan dari perhitungan massa, perhitungan molaritas, dan volume larutan.
Ini adalah larutan yang telah diaduk dan tercampur rata. Larutan pertama berisi 3 molar, larutan kedua berisi 15% molar, dan larutan ketiga berisi 0,5 molar. Untuk perhitungan yang pertama, diketahui molaritas sama dengan 3 molar, volume sama dengan 300 ml, massa molekul relatif sama dengan 58,5. Kita menggunakan rumus massa sama dengan molaritas dikali massa molekul relatif dikali volume dibagi 1000. Kita masukkan molaritas 3, massa molekul relatifnya 58,5 dan volumenya 300 dibagi 1000. Hasilnya adalah 52,65 gram. Jadi massa yang dibutuhkan untuk melarutkan garam dalam konsentrasi 3 molar adalah 52,65 gram. Yang kedua, diketahui presentase B per B sama dengan 15%. Massa larutan sama dengan 100 gram. Kita bisa menggunakan rumus persentase B per B sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100. Persentase B per B 15, massa zat terlarut belum diketahui, kita tulis gram, dibagi massa larutan 100 kali 100. Ini dikali silang, 15 kali 100 sama dengan 100 gram. 15 kali 100 1500, 100 gram turun. Gram sama dengan 1500 dibagi 100. Gram sama dengan 15. Jadi, dapat disimpulkan persentase B per B adalah jumlah gram zat terlarut dalam tiap 100 ml larutan. Jika diketahui konsentrasi persentase B per B sama dengan 15% dan volume larutan 100 ml, maka artinya 15% B per B adalah 15 gram garam dalam 100 ml air. Untuk perhitungan yang ketiga, diketahui molaritas 0,5 molar, volume 150 ml, massa molekul relatif 342. Kita bisa menggunakan rumus massa sama dengan molaritas dikali massa molekul relatif dikali volume dibagi 1000. Molaritas 0,5, massa molekul relatif 342, dan volume 150 dibagi 1000. Maka dihasilkan 25,65 gram. Jadi massa yang dibutuhkan untuk melarutkan 0,5 molar larutan gula adalah 25,65 gram. Kesimpulan yang didapat dari praktikum ini adalah bahwa kita dapat mengetahui tahapan dan proses pembuatan larutan dari bahan padat, yakni diawali dengan perhitungan massa hingga melarutkan garam dengan pelarutnya. Larutan NaCl dengan konsentrasi 3 molar membutuhkan massa sebanyak 52,65 gram. Larutan dengan konsentrasi 15% membutuhkan massa sebanyak 15 gram. Sedangkan larutan gula dengan konsentrasi 0,5 molar membutuhkan massa sebanyak 25,65 gram. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.